Haleluya, puji Tuhan. Shalom kepada kita semua, haleluya. Pada pagi hari ini kita mau teruskan pelajaran kita sepanjang bulan November ini, yaitu kasih karunia dan dalam misi dan penginjilan, amin. Jadi pada minggu ini topik yang akan kita dengar dan kita akan belajar adalah misi kasih karunia dalam dunia yang memerlukan pengharapan. Amin. Yaitu misi kasih karunia dalam dunia yang memerlukan pengharapan. Jadi kita sudah belajar 3 topik sebelum ini, yaitu 2 topik sebelum ini, yaitu bahwa penginjilan itu adalah gaya hidup kita. Amin. Kemudian kita belajar pada minggu lepas kasih karunia yang menyediakan bagi kita segala keperluan kita untuk menjadi pemberita Injil. Amin. Tuhan menyediakan segala keperluan kita. Tuhan tidak hanya memberikan kita amanat, tapi Dia memberikan kita kelengkapan. Amin. Segala kalau boleh kita katakan persenjataan, Tuhan sediakan semua itu. Di mana itu kita dapat lihat firman Tuhan dalam Amanat Agung sendiri. Firman Tuhan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan dia katakan, aku akan menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan maksudnya Tuhan menyertai kita dengan segala wibawa, kuasa, malah dengan segala sumber, hikmat, dan juga mukjizat. Amin. Untuk menjadi pemberita Injil, atau dia katakan pembawa berita gembira kepada orang sekeliling kita. Kenapa? Dan minggu ini kita akan bahas, yaitu karena dunia amat memerlukan berita gembira. Dunia memerlukan jalan penyelesaian, dan satu-satunya jalan penyelesaian untuk segala isu dalam dunia ini adalah melalui kasih karunia Tuhan ini. Amin. Berita gembira ini. Haleluya. Di dalam Roma pasal 15 ayat 13 kita dapat lihat situ firman Tuhan mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan apa yang kita miliki sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 13 ini, inilah yang dunia sedang mencari. Mereka mencari dalam pelbagai aspek, dalam pelbagai cara, kaidah dan sebagainya. Ada yang melihat itu melalui menambah ilmu. Ada orang melihat bahwa mereka belum memperoleh apa yang kita ada ini dengan mengumpulkan kekayaan. Ada juga dunia melihat bahwa dengan mendapatkan apa yang kita miliki ini, yaitu pengharapan yang kita miliki, damai sejahtera yang kita miliki ini, pengharapan yang kita miliki ini, dengan menambah kuasa. Amin. Di dunia luar sana, melalui perangan, melalui menakluk ataupun menguasai suku, bangsa ataupun kerajaan yang lain. Amin. Jadi itu yang dunia pikirkan. Kita mau beritakan Injil karena kita percaya, boleh bersama dengan saya, bahwa salah satunya yang menjadi sumber penyelesaian bagi segala isu dalam dunia ini, baik dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial, malah dari segi rohani, adalah terdapat hanya di dalam message kasih karunia, Injil kasih karunia ini, yaitu pribadi Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Nah, kita melihat ini yang pertama, dunia yang hilang pengharapan. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 11 61, minta maaf saya, Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Dalam terjemahan baru, firman Tuhan berbunyi seperti ini, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Jadi perkataan kabar baik sini ialah berita Injil, kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat atau tahun anugerah Tuhan dan hari pembalasan Allah, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Dia bilang,
Jadi ini adalah firman Tuhan dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Amin. Inilah misi Tuhan untuk mau menyelamatkan. Di sini dia katakan sini orang sengsara, orang yang remuk hati, orang yang dalam tawanan, orang yang dalam penjara, yang terkurung atau yang terbelenggu, dan juga memberitakan rahmat Tuhan. Amin. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, firman Tuhan berbunyi seperti ini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi message ini yaitu Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia, dan Tuhan Yesus mau melepaskan orang-orang yang semua bermasalah, saya katakan sini saya kasih umum saja, dalam dunia ini melalui pemberitaan Injil. Amin. Haleluya. Dunia hari ini sedang hancur dari segi moral, sosial, budaya, malah juga politik. Krisis kemanusiaan berpunca bukan hanya dari kelemahan sistem, tapi dari hati manusia yang terpisah dari Tuhan. Nah, saya percaya bukan pernyataan yang lebih tepat adalah semua isu dalam dunia ini sekarang ini, masalah semua dalam dunia ini adalah karena manusia jatuh dalam dosa. Masalahnya adalah dosa. Amin. Yesus datang untuk apa yang dia katakan sini? Untuk membalut hati yang hancur dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Maksudnya ada tahun anugerah. Ada tahun anugerah yang Tuhan memberikan kepada dunia ini, bahwa ada satu tempo di mana orang boleh menerima sesuatu dari Tuhan, atau lebih tepat lagi saya katakan sini ialah keselamatan, penyelamatan dari Tuhan berdasarkan anugerah kasih karunia Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan, misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus datang supaya mereka yang percaya kepadanya beroleh hidup, bukan kebinasaan. Amin. Hanya kasih karunia yang mampu menjawab keresahan atau masalah dunia, karena ia menyentuh akar masalah. Hanya melalui pemberitaan Injil saja yang boleh menyelesaikan masalah dunia ini, karena dia menyelesaikan isu bukan yang secondary ataupun masalah kesan. Kadang-kadang kita bilang, oh ini masalah ini ialah masalah dia adalah sikap, orang punya sikap ini. Dia tidak dididik dengan baik dari kecil lagi, tidak ada didikan agama dan sebagainya. Tapi sebenarnya isu yang paling akar adalah dosa. Jadi Yesus datang untuk bukan hanya untuk mau tackle atau menyelesaikan masalah dia yang secondary ini, yang kesan daripada yang utama, tapi dia menyelesaikan dari akarnya, yaitu dosa. Amin. Haleluya. Sebagai umat Tuhan, kita tidak menambah kekeliruan dunia, tapi menjadi pembawa harapan kepada mereka yang sedang putus asa. Maksudnya begini, kita membawa berita Injil kepada orang sekeliling kita untuk menyatakan kepada mereka penyelesaian yang paling mendasar, yaitu keselamatan mereka, dosa yang mereka sedang alami, dan penebusan yang mereka perlukan. Kalau kita datang untuk mau macam yang bilang, contohnya sebagai satu ilustrasi yang paling baik adalah mengobat luka, kan? Jadi kita obat luka, kita sapu dengan obat dan sebagainya, tapi tidak mengobati. Karena ternyata yang menyebabkan dia luka dan tidak boleh diobat, tidak boleh sembuh adalah bukan luka luaran, tapi luka dalaman. Sebagai contoh, penyakit kencing manis, kan? Kalau kita hanya sembuhkan dia punya luka di luar, dia tidak menyelesaikan masalah, karena isu dia adalah kandungan gula yang terlalu pekat dalam darah. Jadi yang kita perlu selesaikan adalah isu gula yang terlalu banyak dalam darah, itu yang perlu selesaikan. Begitu juga dengan masalah dunia sekarang ini. Apa yang ada dalam dunia sekarang ini hanya masalah luaran. Dia punya impact atau kesan daripada masalah yang paling utama, yaitu isu dosa. Manusia terpisah dari Tuhan. Jadi Yesus datang untuk menyelesaikan yang paling mendasar ini. Amin. Jikalau kita memiliki Yesus, mereka menerima Yesus, menerima berita Injil ini, yang lain akan sembuh secara alami, secara semula jadi, secara otomatis, kalau kita bilang. Amin. Nah, yang kedua, kasih karunia dan salib adalah jawaban Tuhan bagi dosa dan kehancuran dalam dunia sekarang ini. Amin.
Kenapa kita mau memberitakan Injil? Kan sekali lagi saya beritahu, kenapa kita memberitakan Injil? Kita sudah tahu bahwa kita memberitakan Injil yang boleh cara hidup dan gaya hidup kita. Kita tahu bahwa kalau kita ingin menginjil, Tuhan akan sediakan segala keperluan kita. Tapi mengapa kita menginjil? Karena kita tahu bahwa inilah sumber penyelesaian segala isu dan problem dalam dunia sekarang ini. Kamu tahu bahwa segala isu, segala problem, segala masalah dalam dunia sekarang, daripada aspek politik, sosial, semua ekonomi adalah berpunca daripada dosa. Waktu Adam dan Hawa masih lagi berada di dalam taman yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka, dan tugas mereka adalah untuk, perkataan bahasa Inggris saya katakan tend the garden, ataupun itu kebun itu, ataupun itu taman itu, menjaga, memelihara, kan mungkin gebur ataupun trim kadepnya dahan, itu juga punya kerja mereka. Semua sudah Tuhan sediakan. Tidak ada masalah dari segi kesehatan, dari segi makanan, dari semua tidak masalah. Semuanya Tuhan sediakan. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus Bapa di sorga lebih tepat lagi mengatakan, dengan berpeluh kamu akan mendapatkan hasil daripada tanah. Sebelum itu dia tunggu secara semula jadi Tuhan sudah sediakan, tinggal mereka kutip makan saja. Tapi bila mereka jatuh dalam dosa, mereka terpaksa menanam. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka akan berpeluh. Dengan titik peluh mereka, jeripaya mereka, baru mereka dapat sesuatu daripada bumi ini. Yang sebelum ini sebenarnya mereka hanya perlu petik saja. Tuhan sudah sediakan semua. Dosa yang menjadi masalah, dosa yang mereka mengalami semua ini. Amin. Jadi mengapa kita memberitakan kepada dunia bahwa kasih karunia dan salib Yesus adalah jawaban untuk semua problem ini. Dalam Roma pasal 5 ayat 8, firman Tuhan berbunyi seperti ini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan dalam Galatia pasal 2 ayat 20 sampai 21, namun aku hidup, firman Tuhan mengatakan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, ini si Paulus ini, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya suka ini, karena Paulus menegaskan bahwa dia katakan bahwa hidup yang dia katakan bukan lagi aku sendiri yang hidup, dia bilang dalam hidup dia ini, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang sekarang di dalam daging ini, maksudnya dalam sedang hidup sekarang ini dalam dunia ini, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sesuatu pernyataan Paulus ini, dia kasih personalize. Dia katakan hidup saya sekarang ini bukan lagi saya, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Malah hidup saya sekarang ini adalah oleh iman Kristus. Amin. Oleh iman Kristus yang mengasihi, dia bilang mengasihi saya. Boleh saja ketika dia menulis ini kepada Galatia, dia kasih umum, dia katakan yang mengasihi kita, dia bilang boleh saja. Tapi Paulus tidak mengatakan seperti itu, dia kasih personalize, dia katakan yang mengasihi aku. Jemaat, saya mau mengajak ini supaya kita melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan adalah seperti dia lakukan untuk Anda secara pribadi. Tuhan selamatkan kamu, Tuhan mengasihi kamu ketika kamu masih berdosa, dan mati untuk kamu seperti dilakukan untuk kamu sendiri. Dan Paulus merasa ini dan mengidentifikasikan ini sebagai personal, pribadi dia dengan Tuhan. So, mengapa Paulus begitu berapi-api mau menyampaikan kepada orang lain apa yang dia alami di dalam Kristus. Amin. Dia katakan Kristus yang mengasihi saya dan menyerahkan hidupnya bagi saya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Dunia coba menyelamatkan dirinya dengan ideologi, hukum, dan moral sosial, tetapi semuanya gagal. Hanya salib Kristus adalah jalan penyelesaian sejati. Amin. Hanya melalui Yesus saja jalan penyelesaian sejati. Dia bukan alternatif. Oh, ini ada jalan E, jalan B, jalan C. Ikut Yesus ini salah satu pilihan. Tidak. Saya berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat sampai dan datang dan sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Orang perlu dengar ini. Dunia perlu dengar ini.
Dan siapa yang akan menyampaikan ini? Melalui Anda dan saya. Amin. Haleluya. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam Roma pasal 5 ayat 8. Ini bermaksud salib menunjukkan bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada dosa dan rahmat-Nya lebih dalam daripada kehancuran dunia. Amin. Jadi ini yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus mau mati untuk Anda ketika kita masih berdosa, maksudnya kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada dosa-dosa Anda dan saya dan dosa dunia ini. Amin. Tuhan tidak offer kita keselamatan hanya apabila kita baik, tidak, atau kita tidak berdosa, tidak. Dia offer keselamatan ini kepada kita ketika kita masih berdosa. Dan dunia perlu dengar ini, bahwa ada pengharapan dalam Yesus. Kan selalunya orang mengatakan begini, macam mana saya boleh selamatkan sedangkan hidup saya ini hancur. Macam orang boleh selamatkan saya sedangkan saya sudah banyak melakukan dosa dan sebagainya. Mereka perlu mendengar bahwa orang-orang seperti inilah yang Yesus mati. Ketika mereka masih berdosa, Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan mereka, menebus mereka. Amin. Jadi maksud sini, kasih karunia tidak datang oleh usaha manusia tapi melalui pengorbanan Yesus. Dan Yesusnya, mari kita renungkan salib Yesus setiap hari. Di sanalah kasih, pengampunan dan kekuatan untuk menghadapi dunia yang sedang mengalami segala kerusakan. Amin. Saya mau tambah ini, di salib bukan hanya ditunjukkan sini, dia katakan sini kasih dan pengampunan serta kekuatan, tetapi juga pengadilan Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus, Dia bukan mengampuni kita, mengasihi kita, jangan menuntut dosa kita begitu saja. Tuhan Yesus mengampuni, menebus dari dosa dengan menerima hukuman dosa. Maksudnya jika ada orang tanya, bilang, kau boleh selamat tanpa ada keadilan kah? Kau punya dosa tutup pakai kena sapu di bawah kapet saja kah? Tidak, bukan begitu. Tuhan Bapa di sorga sangat benci dengan dosa dan adil dengan dosa. Setiap dosa harus dihukum. Dan di salib Yesus bukan hanya kasih Tuhan ditunjukkan, tapi juga keadilan Tuhan, di mana segala dosa kita dihukum dalam Yesus Kristus. Maksudnya Anda sudah dihukum, sudah ada penghukuman. Amin. Semua umat pikir seperti ini. Kadang-kadang kita punya masyarakat ini tidak berapa adil. Mungkin karena kita punya sentimen lahat, kita melihat bekas banduan ini secara negatif kadang-kadang dalam banyak keadaan. Yaitu bekas banduan itu. Maka sebenarnya dari sisi keadilan, orang yang bekas banduan ini sebenarnya bekas banduan yang sudah menyelesaikan dia punya, bukan lari daripada penjara, yang sudah menyelesaikan penghukuman dia, sebenarnya harus kita lihat sebagai orang yang sudah dibenarkan. Bersama dengan saya, kita tidak boleh ada perasaan negatif kepada orang-orang yang banduan ini. Walaupun memang karena kita bilang nanti dia balik lagi, mencuri lagi dia ini, buat hal lagi, soalnya kita pikir begitu. Tapi dari segi hukum, orang ini sebenarnya sudah macam pernah kayak kalau jumpa kawan dia bilang, oke, kita kosong sudah, oke, salam. Tidak apa-apa, tidak sudah kepahitan, tidak pikir yang negatif, sudah kosong sudah, selesai sudah, oke. Jadi tidak boleh sudah ada perasaan pikiran yang negatif. Karena orang ini telah melalui penghukuman. Kalau 3 tahun dia dalam penjara, dia sudah bayar segala kesalahan dia dengan 3 tahun dalam penjara. Tapi kita melihat ini secara negatif. Di dalam Tuhan melihat ini sebagai satu keadilan. Anda dan saya, Tuhan tidak lagi lihat sebagai orang salah. Beliau bersama dengan saya, pendosa. Bukan Tuhan tutup mata dengan dosa kita. Dia sudah hukum dosa kita, tapi bukan pada kita, pada pribadi Kristus Yesus. Ada satu ilustrasi yang lebih hiduplah, yang saya boleh saksikan dan dikongsikan dengan jemaat. Ini berlaku secara nyata dalam pengalaman saya sebagai salah seorang pendidik di sekolah lah. Ada satu ketika ada seorang yang punya kaki tangan buat silap dan dihukum dihukum dengan cara hukuman anak negeri adat. Jadi dia kena bayar segit lah, lebih kurang macam bayar segit. Saya masih ingat lagi perkataan ketua kampung di kampung itu, dia katakan begini,
Karena dia isu dia adalah itu kaki tangan ini kaki tangan awam ini dia telah sentuh pelajar dengan agak kasar sedikit lah, kan? Kalau pergi balai polis memang sudah masuk dalam case apa macam penderaan sudah kan terhadap orang-orang ataupun pelajar-pelajar atau murid-murid di bawah umur, di bawah akta kanak-kanak dan wanita. Tapi polis bilang kamu selesai kampung lah. Jadi bila selesai kampung menggunakan adat negeri, si Polan ini karena bayar sedikit saja. Dan dia katakan begini, masih ingat lagi. Mulai hari ini bila kau sudah bayar nih sedikit, dia bilang maka yang kota kampung ini yang karena pukuli anak pukuli lebih kurang dia punya sanak saudara dia juga anak buah dia. Dia bilang mulai hari ini selepas kau bayar ini sedikit, kalau ada lagi orang-orang yang cakap-cakap dengan kamu yang bilang si Anu pernah tahu pukul budak tahu. Kalau dalam cakap begitu, saya sendiri yang akan segit orang itu, dia bilang. Yang cakap. Maksudnya cakap-cakap pun tidak boleh sudah, karena dia sudah bayar segit. Saya suka betul dia punya pernyataan ini. Selepas kau bayar segit ini, kalau ada orang lagi cakap-cakap kau punya kesalahan, orang yang cakap-cakap itu saya sendiri yang akan dihukum disegit dengan jumlah segit yang kau bayar, dia bilang. Jadi semua orang kampung dengar. Dia orang kampung pun tutup mulut sudah, tidak mau cakap sudah. Kalau tercakap saja, kalau saya dengar dia bilang, saya sendiri yang hukum. Saya suka betul kenyataan ini. Bapa di surga sangat adil. Ketika dia hukum Yesus, seakan-akan dia seperti dia cakap begini. Kalau ada lagi orang bilang kamu ini adalah orang berdosa, saya sendiri akan hukum orang gitu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mati untuk Anda dan saya. Ini yang luar biasa. Untuk menjadi penebus bagi Anda dan saya. Membayar harga yang sebenarnya kita bayar. Dan inilah yang sepatutnya kita lihat dalam diri kita, dan kita mau orang lain juga dengar berita gembira ini. Amin. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Kasih karunia satu-satunya jalan penyelesaian. Boleh bersama dengan saya? Amin. Tidak cara lain. Sebelum saya teruskan khotbah ini ataupun topik ini, saya mau beritahu saudara jemaat Tuhan, apapun masalah Anda sekarang ini, saya tidak tahu mau ada masalah apapun problem dalam pekerjaan kamu kah, dalam hubungan kah, mungkin dalam keadaan dari segi ekonomi dan sebagainya, atau mungkin dari segi kesehatan kita. Saya ingin beritahu kamu, jawabannya tetap sama, yaitu kasih karunia Tuhan, salib Yesus. Amin. Kita kekurangan, salib Yesus. Kita ada masalah hubungan, salib Yesus. Kita ada isu politik, isu sosial, dari segi ekonomi, jawabannya tetap kasih karunia Tuhan. Yaitu kita memperoleh daripada Tuhan yang memberikan kita dengan cuma-cuma, dan hanya boleh diterima dengan iman. Amen. Dalam Yesaya 55 ayat 7-8 firman Tuhan berbunyi seperti ini. Baiklah orang fasik, dia bilang, meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan 19, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia bilang, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini berasal dari Allah. Oleh Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia kepada dirinya di dalam Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya tadi katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Maksudnya cara Tuhan itu luar biasa. Cara Tuhan untuk menyelesaikan isu dan problem dalam dunia sekarang ini hanya melalui cara pikir Tuhan, yaitu kasih karunia. Boleh bersama dengan saya? Cara pikir Tuhan, ini saja cara dia. Amin. Haleluya. Firman Tuhan, kasih karunia bukan teori, tetapi kuasa Tuhan yang memperbaharui manusia dari dalam. Dunia coba mengubah undang-undang, tetapi Tuhan mengubah hati, dia bilang.
Melalui kasih karunia kita menjadi ciptaan baru dan dunia diubah satu hati kepada satu masa. Perubahan besar dan dunia tidak berlaku sekaligus, tetapi bermula melalui transformasi individu satu demi satu. Sejumlah Tuhan, saya mau pahami ini. Apabila kita bilang kasih karunia, karena kasih karunia dia tackle yang paling mendasar dalam hidup kita. Amin. Tuhan bilang, kenapa tidak selesaikan masalah dunia sekarang ini? Banyak penyakit, banyak masalah sosial, banyak kemiskinan dan sebagainya. Tapi sebenarnya Tuhan mau tackle adalah jiwa manusia, hati. Amin. So, mengapa pertobatan itu bukan memang perubahan dari tindak tanduk dan tingkah laku, betul. Itu betul. Tetapi sebenarnya tidak akan berlaku perubahan tingkah laku jika tidak ada perubahan dalam pikiran kita. So, mengapa perkataan pertobatan yaitu metanoia dalam bahasa Greek itu berbicara ataupun merujuk kepada perubahan pikiran. Amin. Tuhan mau mengubah hati. Amin. Jadi cara Tuhan menyelesaikan isu dan problem dunia ini adalah mengubah individu, yaitu dengan menyelamatkan mereka, menebus mereka, dan juga mengubah hati mereka, cara pikir mereka. Amin. Oh, luar biasa. Kasih karunia Yesus adalah salah satunya jalan pemulihan bagi dunia. Politik bagi dunia ini, yaitu dari segi politik, dari segi sosial, moral, malah juga dari segi rohani. Mari kita berdoa supaya kasih karunia yang menembusi keluarga juga menembusi, maksudnya mencapai sampai kepada peringkat ini, yaitu di sekolah, dalam masyarakat kita, juga dalam bangsa kita. Boleh kita berdoa dalam politik kita supaya kasih karunia Tuhan ini dia penetrate dalam bahasa Inggris, menembusi ini kubu-kubu yang susah ini. Karena kita percaya kalau kita mengubah negara kita, cara mengubah dunia ini, negara kita ini, negeri kita, adalah bila mereka mendengar message kasih karunia Tuhan. Amin. Sesuka ini Paulus katakan begini, yang Tuhan telah mempercayakan pemberitaan damai sejahtera ini, perdamaian ini kepada mereka. Jadi pada hari ini jemaat Tuhan yang saya dijodohi, Tuhan mempercayakan pemberitaan perdamaian ini kepada Anda dan saya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lihat yang keempat. Kita dipanggil menjadi saluran kasih dan berkat. Sampai sudah peranan kita. Anda dan saya menjadi saluran berkat. Amin. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18 dan 19 dalam terjemahan baru, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, dalam si Paulus. Haleluya. Sebab Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Apakah bukan obligasi. Tuhan mempercayakan, maksudnya dia bagi kita tetap steward ini. Kita sebagai seorang yang diberi penghormatan untuk dipercayakan. Tuhan mempercayakan kepada kita untuk mengurus. Nah, sesuai ini perkataan ini, mengurus berita perdamaian ini. Amin. Bagaimana berita perdamaian ini kita urus? Kita sampaikan kepada orang sekeliling kita bahwa mereka boleh menerima perdamaian dengan Bapa tanpa dengan baik-baik. Bapa di surga memperhitungkan dosa-dosa mereka. Selalunya manusia bilang, macam mana saya boleh berurusan dengan Tuhan? Macam mana saya boleh berdoa dan Tuhan dengan doa saya? Saya ini orang berdosa. Mereka perlu dengar bahwa Tuhan tidak memperhitungkan dosa mereka. Jadi Tuhan tutup mata dengan dosa kita. Bukan. Kita beritahu mereka bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi pihak kita dalam dosa. Dosa-dosa kita telah dihukum. Amin. Jadi Tuhan tidak perhitungkan dosa kita, bukan dia tidak perhitungkan dosa kita, dia sudah perhitungkan dosa kita di dalam Yesus. Orang perlu dengar ini. Dan saya percaya sebenarnya bukan orang lain. Anda dan saya perlu dengar ini. Sentiasa bangun pagi sudah ingatkan diri kita bahwa Tuhan tidak memperhitungkan dosa saya. Walaupun semalam untuk saya di perbuatan tingkah laku saya. Tuhan tidak perhitungkan dosa kamu. Kenapa Tuhan tidak perhitungkan? Bukan Tuhan itu mata dengan dosa kita, tapi karena kamu adalah anak Tuhan. Kamu telah menerima Yesus sebagai penebus kamu.
Kamu tahu nggak bahwa dosa yang kita buat hari ini, mungkin juga esok, boleh bersama dengan saya, ini pernyataan yang yang bombastik. Dosa yang kamu buat hari ini, belum buat lagi, mungkin akan buat. Tuhan tahu apa yang kita akan buat. Tuhan sudah nampak semuanya. Dia tidak nampak hidup kita yang kemarin saja. Apalagi si Denny membuat hari ini, apa yang dia membuat nanti. Tidak. Bapak di surga sudah nampak saya punya hidup dari A to Z sampai saya masuk dalam keranda. Dan ketika Yesus mati, dia sudah mati untuk segala pelanggaran saya dari awal sampai akhir. Jadi sekarang ini jika kita ada pelanggaran, kadang-kadang tidak betul baju kita yang tidak kadang kan orang perlu dengar ini. Kita perlu dengar bahwa Tuhan tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa Anda. Belum bersama dengan saya. Ini berita gembira yang orang perlu dengar. Amin. Haleluya. Dan Paulus katakan ini pemberitaan perdamaian ini dipercayakan kepada kami. Seakan-akan pada hari ini Tuhan bilang, saya percayakan berita perdamaian ini kepada jemaat saya di BOW. Untuk pergi beritahu orang bahwa Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa mereka. Karena Yesus telah dihukum oleh dosa-dosa kita. Dan yang tinggal bagi kita hanya kasih karunia. Tidak ada lagi penghukuman. Amen. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10, firman Tuhan berbunyi seperti ini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus. Perkataannya dipercayakan, dipertanggungjawabkan kepada kita sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kita semua adalah pengurus. Boleh bersama dengan saya, steward. Kita di steward, pengurus kasih karunia Tuhan. Amen. Kita bukan hanya menerima kasih karunia, tapi utusan kasih karunia Tuhan. Mempercayakan kepada kita pelayanan pendamaian. Sesuatu betul loh. Jadi kita ini adalah utusan-utusan damai. Kita adalah duta-duta damai dalam dunia ini. Amin. Kita membawa damai. Macam mana kita bawa damai? Kita beritahu bahwa Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa mereka ketika mereka percaya pada Yesus. Kita mengajak orang percaya pada Yesus. Karena hanya melalui Yesus, Tuhan, kasih karunia Tuhan akan mengalir kehidupan orang ini dan menerima segala pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang diperbarui setiap hari. Tanpa memperhitungkan dosa-dosa mereka. Karena Yesus telah bayar harga bagi mereka. Amin. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam diri kamu, dibilang di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam Filipi 2:13. Ini message ini untuk Anda dan saya. Mungkin kemudian bilang saya pergi karena si penutua suruh, ataupun dengan pemberitaan khotbah sepanjang bulan November ini maka saya mau menginjil lah. Tidak, saya berkata kamu, jikalau kamu ada hati dan ada hati untuk mau melayani, mau memberitakan Injil, mau kongsikan berita gembira pengharapan yang ada pada kita, pada orang lain, saya berkata kamu, itu bukan siapa-siapa. Itu adalah gerakan Roh Kudus sendiri. Dia bilang dialah yang dia katakan firman Tuhan mengatakan yang mengerjakan dalam kamu. Baik niat kamu baru mau itu. Saya mau kasih tahu tentang Yesus, baru mau saja. Apalagi pekerjaan kita. Bila sudah kita execute tindakan kita, Tuhan yang mengerjakan semua itu bagi Anda dan saya. Jangan susah hati. Tuhan menyediakan segala sumber untuk Anda dan saya. Maksudnya kita dipanggil menjadi berkat dan pembawa pengharapan dalam semua aspek kehidupan. Dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam masyarakat, dalam bangsa kita. Amin. Jadi, apakah aplikasi yang perlu boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Nyatakan ini, yaitu kasihi. Mari kita mengasihi walaupun sukar. Kamu tahu bahwa mengasihi juga adalah iman. Kita mengasihi, kita memilih keputusan kita mengasihi walaupun sukar. Dan saya ilustrasikan dalam jemaat Tuhan untuk saling mengasihi itu paling mendasar adalah untuk saling mengampuni. Mengampuni walaupun sukar.
Layanilah semua orang dengan belas kasihan dan gunakanlah setiap peluang kecil untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Nah, mari kita lihat yang kelima menutup untuk firman Tuhan pada minggu ini. Saudaraku, nanti dalam khotbah kita yang akan datang ini, minggu yang keempat nanti dalam bulan November ini, kita akan simpulkan apa yang sudah kita pelajari selama 1 bulan ini. Amin. Tapi lebih dari itu, saya mau berdoa dan saya mau kita sama-sama berdoa supaya ini bukan hanya tinggal khotbah, dengar saja, tetapi something yang dapat kita praktikkan. Amin. Dan saya percaya sangat ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena penghormatan dan juga penglibatan Tuhan secara langsung etik dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan jangan lupa ini, sebelum kita memberitakan Injil dalam melalui percakapan kita sudah memberitakan Injil melalui tindak tanduk kita, melalui kehidupan kita. Masih ingat lagi kita adalah surat Kristus. Dalam penutup ini, salib adalah pusat segala harapan. Dulu bersama dengan saya, salib adalah jawaban. Kenapa kita tidak penat-penat tentang ibadah? Karena kita tahu bahwa dalam ibadah kita mendengar tentang salib Yesus. Salib Yesus, salib Yesus, salib Yesus adalah jawaban untuk kita dan dunia ini. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali dan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, berada suatu hidup yang penuh harapan. Dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus untuk berkelimpahan dalam pengharapan. Dan dua ayat firman Tuhan ini berbicara tentang pengharapan yang kita miliki dalam Yesus. Amin. Harapan ini timbul atau kita perlukan dia menjadi sesuatu yang praktikal dalam hidup Anda dan saya pada waktu kita dalam keadaan terbelenggu atau dalam keadaan putus asa, dalam keadaan tergeletak, dalam keadaan tidak berdaya, tidak bermaya, dalam kelemahan, dalam kekurangan, dalam kesakitan, dalam segala sesuatu masalah. Tetapi pengharapan menimbulkan satu hakikat dalam hidup Anda dan saya, bahwa ada bukan hanya jalan penyelesaian, bukan hanya Tuhan memberi kekuatan kita melaluinya, tapi Tuhan bagi kita jalan dan juga pintu penyelesaian. Amin. Luar biasa. Dan ini yang kita miliki dalam Yesus. Semuanya karena apa yang Yesus lakukan untuk Anda dan saya. Amin. Melalui salib, Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya. Segala harapan yang benar berpunca dari kasih karunia Kristus yang dicurahkan di Golgota. Amin. Dalam Kolose 1:20 firman Tuhan mengatakan, Ia telah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya melalui darah salib Kristus. Bagaimana kita boleh mengalami perdamaian ini? Melalui salib Kristus. Bagaimana dunia di luar sana boleh mengalami kedamaian atau perdamaian ini? Melalui salib Kristus. Amin. Ini cabaran, karena saya ingat kalau kamu ada soal jawab, kamu kan tanya begini, penutua, kalau cakap begitu, kalau cakap begini, apa yang kami perlu buat? Kami tahu semua bahwa Tuhan menyediakan dan sebagainya. Bagaimana kami secara praktikal dapat menyampaikan salib Yesus, berita salib Yesus, berita kasih karunia, berita Injil di orang sekeliling kita? So, mengapa dari awal-awal? Jawabannya, mengapa dari awal-awal lagi saya sudah bawa kita untuk melihat dalam pertama sekali ketika kita melihat firman Tuhan ataupun tema penginjilan dalam bulan November ini, yaitu Anda dan saya adalah surat Kristus. Kamu perasankah? Kamu menginjil sebenarnya, kita tidak perasan sebenarnya. Kalau kita tahu harapan yang kita miliki dalam Kristus Yesus dan kita hidupi ini, kita imani ini, kita jalan dengan iman bahwa kepemilikan kita adalah semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan, tanpa kamu sadar kamu sedang menginjil. Jikalau kamu dapat bercakap dengan orang sekeliling kamu, berkata sesuatu tentang kasih karunia Tuhan, itu seperti ini percakapan saya sendiri, itu adalah bonus. Tapi kehidupan kita, gaya hidup kita, tingkah laku kita adalah penginjilan yang hidup. Amin. Bersama dengan saya. Kalau perlu juga mau cakap, Tuhan akan bagi kamu kata-kata yang harus kamu katakan. Amin. Luar biasa.
Kasih karunia bukan hanya untuk disyukuri. Oh, haleluya Tuhan, terima kasih karena menyelamatkan saya. Itu cukup baik sudah. Amin. Tetapi dia katakan sini untuk dibagikan atau dikongsikan kepada dunia, supaya dunia melihat Kristus melalui hidup kita yang dipenuhi dengan kasih dan pengharapan ini. Amin. Saya excited betul dalam kehidupan saya secara pribadi. Bagaimana Tuhan dalam masa yang dalam banyak aspek dalam kehidupan kita kan. Apabila aspek itu kita lemah betul-betul, itu yang Tuhan bagi. Itu dalam hidup saya pribadi. Itu yang Tuhan bagi. Tapi saya nampak betul-betul lah. Tuhan bagikan yang kita lemah ini atau yang kita kekurangan ini cukup. Tapi bukan hanya cukup, yang itu penuh berkelimpahan. Dari segi mungkin dari segi kuantiti kita bilang oh cukup. Tapi saya lihat dari pengalaman saya bersama dengan Tuhan dalam beberapa waktu ini, saya lihat bahwa Tuhan tidak hanya bagi cukup, tapi Dia bagi berkelimpahan. Tuhan, sehingga satu perikat saya bilang Tuhan, saya perlu cakap juga ini perkara yang saya perlukan, saya senaraikan dalam doa saya katakan lagi Tuhan saya perlukan. Tapi dalam suara iman saya bercakap seperti ini, Denny, Tuhan tahu sudah itu. Macam yang tidak cukup Pak, bilang Tuhan saya perlukan ini, aspek ini Tuhan, saya perlu begini jumlah dia, Tuhan cukupkan. Memang Tuhan cukupkan lah, tapi baru saya nampak lagi ada sini. Jadi saya mau sebut juga Tuhan sebenarnya ini saya perlukan, yang ini juga. Tapi jauh di sudut hati saya ada iman yang bercakap, dia bilang, Denny, Tuhan tahu sudah apa yang kau perlukan. Kau belum sebut, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan sudah sediakan. Luar biasa. Dan saya nampak ini, beli bersama dengan saya, Tuhan cukupkan keperluan kita tidak selalu melalui diri kita secara pribadi. Tuhan cukupkan keperluan kita melalui orang lain. Dalam kehidupan keluarga, melalui istri, anak-anak, tapi juga melalui lingkungan kita. Orang bilang ini kebetulan, ini macam orang bilang yang laki, apa itu? Keberuntungan. Tidak. Sebenarnya Tuhan sudah rancang ini. Amin. Dan pengharapan seperti inilah. So mengapa saya tidak boleh cakap ini. Saya guna kata ini. Saya tidak malu mau kasih karunia di sini. Karena saya merasakan ini, dan ini yang saya mau kongsikan. Saya mau jemaat juga merasa dan menikmati ini, dan kongsikan kepada sekeliling kita bahwa penyelesaian dalam segala aspek kehidupan kita. Dan saya beritahu terutama ekonomi lah kan. Ekonomi kesehatan ini adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Berita Injil ini. Mari kita berdoa. Ada doa yang dicatatkan di sini, tapi ini sebenarnya menjadi ikutan kita, jadi panduan boleh. Amin. Yaitu dia bunyi seperti ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang telah menebus dan memperbaharui kami. Engkau adalah satu-satunya jawaban bagi dunia yang sedang hancur. Jadikan kami, ini. Saya tidak tahu sebenarnya kita mau berani berdoa ini. Tapi saya mau mendorong kita jemaat Tuhan. Boleh? Jadikan saya dengan saluran kasih, terang dan pengharapan bagi mereka yang hilang arah. Kadang-kadang kita takut bahkan lama Tuhan mau pakai saya nanti jadi tumpuan pada saya. Jangan risau. Sebenarnya sebelum kamu maupun orang sedang melihat kamu ini sedang melihat kamu sekarang ini. Dan Tuhan saya percaya menurut saya diberkati. Cuma ada privilege atau kesempatan penghormatan yang Tuhan beri pada saya untuk dapat berkata-kata. Yang paling penting sekali adalah nikmati kasih karunia Tuhan ini. Dan saya berdoa supaya kamu ada langkah iman untuk berdoa seperti ini. Jadikanlah saya saluran kasih. Amin. Haleluya. Terang dan pengharapan bagi mereka yang hilang arah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Masih ingat tadi apa yang seorang anak Tuhan ketika dia Tuhan nyatakan kepada dia tentang isu dan problem orang-orang Israel. Dan Tuhan tanya, siapa yang akan pergi untuk aku? Dia bilang. Berani itu dia cakap. Dia bilang, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Jangan risau. Apabila Tuhan mau pakai kamu, Tuhan akan pakai kamu dengan cara yang sangat luar biasa. Mungkin tidak melayani iman, tapi kamu akan menjadi lebih efektif dalam pelayanan kamu dengan cara Tuhan. Amin. Amin. Haleluya.
Ya. Juga lepas saya ingat lagi cadangan yang saya beri, yaitu antara lain ialah beri perhatian orang sekeliling kita. Beli oleh-oleh, orang oleh-oleh gitu, buat tangan dan sebagainya. Mungkin simpel aja, tapi ya itu cara Tuhan. Amin. Boleh? Mari kita tunduk kepala semua, kita berdoa.